Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Raden Ahmad Herdino Levano, ST MSc MPhD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Industri Berkelanjutan pada kelas TIF. Nah, di sini perkenalkan saya Kansa Aura Fauzia dengan NIM 122220026 ingin menjelaskan mengenai studi kasus pada LCA, Comparison of PET Water Bottles sold in Germany deriving from different production location. Nah, nah, di sini adapun studi kasusnya itu berupa yang pertama itu studi kasus yang pertama itu botol diproduksi dan dijual di Jerman. Kemudian studi kasus kedua itu bahan baku granulat plastik diproduksi di Cina, dikirim ke Turki dengan menggunakan kereta api untuk pembuatan botol. Selanjutnya dikirim ke Jerman dengan menggunakan truk. Kemudian, case study yang ketiga itu sama seperti kasus kedua, namun pengiriman dari Cina ke Turki menggunakan kapal laut. Nah, adapun analisis mencakup proses dari ekstraksi bahan baku hingga titik penjualan di Jerman, yaitu menggunakan cradle to gate. Nah, cradle to gate itu apa sih? Cradle to gate itu adalah salah satu pendekatan dalam analisis siklus hidup atau life cycle assessment atau LCA yang berfokus pada sebagian dari siklus hidup produk. Istilah ini menggambarkan analisis yang dimulai dari cradle sebagai sumber bahan baku hingga gate sebagai gerbang pabrik atau titik di mana produk siap untuk didistribusikan. Kategori dampak yang dinilai meliputi perubahan iklim, penipisan sumber daya fosil, potensi asidifikasi, kemudian ada eutrofikasi, toksisitas manusia, dan penipisan lapisan ozon. Kemudian, adapun tujuan dan ruang lingkupnya yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan botol mana yang memiliki kinerja lingkungan yang lebih baik dalam hal perubahan iklim, penipisan fosil, potensi pengasaman, eutrofikasi, toksisitas manusia, dan penipisan lapisan ozon. Nah, adapun ruang lingkupnya itu adalah unit fungsional yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah 1000 unit botol air minum 1 liter terbuat dari polietilena atau PET dengan tutup polietilena densitas tinggi HDPE dan label polipropilena PP di titik penjualan di Jerman dari awal hingga akhir. Selanjutnya, adapun studi kasus yang digunakan yaitu pada transport A, transport B, dan transport C memiliki kasus 1, kasus 2, dan kasus 3 yang berbeda-beda. Nah, di sini pada transport A itu menggunakan 200 kilometer truk, kemudian ada kasus 2 itu 5.000 kilometer kereta api, kasus 3 itu 300 kilometer lori raw, dan 13.887 menggunakan kapal. Nah, selanjutnya pada transport B dan transport C dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian, saya ingin menjelaskan mengenai LCA. Nah, eh, pada perhitungan sebelumnya itu dilakukan eh, case water bottle production case 1, kemudian didapatkan hasilnya sebagai berikut. Ini ada general information seperti ini. Kemudian pada case 2 juga dilakukan. Kemudian case 3, case 2 ini hasilnya. Kemudian case 3 dan hasil case 3 seperti ini. Nah, selanjutnya itu eh, adapun analisis hasil pada report. Nah, project variannya itu terdapat water bottle production case 1, water bottle production case 2, water bottle production case 3. Nah, di sini impact kategorisnya indikatornya eh, ada beberapa dan memiliki unit yang sesuai pada masing-masing pengukuran. Selanjutnya, terdapat impact assessment result. Ini terdapat bahwa water bottle production case 1, case 2, dan case 3 ini memiliki beberapa indikator. Nah, indikatornya itu ada abiotic, abiotic depletion, acidification, kemudian eutrophication, fresh water
aquatic exotop, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya saya masuk ke variant comparison. Variant comparison ini memiliki grafik pertumbuhan grafik seperti ini. Nah, gambar pembandingan abiotic depletion pada ketiga case study tersebut dapat dilihat pada grafik tersebut. Nah, jadi abiotic depletion itu apa sih? Abiotic depletion adalah berkurang atau habisnya sumber daya alam non-biologis akibat ekstraksi dan penggunaan oleh manusia mencakup bahan-bahan yang tidak dapat diperbarui. Grafik ini menunjukkan perbandingan dampak lingkungan dalam kategori abiotic depletion atau penipisan sumber daya abiotik untuk tiga case study produksi botol air minum. Nah, ini yang pertama ini ada case 1, kemudian ini ada case 2, kemudian ini adalah merupakan gambar dari water bottle production case 3. Nah, pada case 1 ini mewakili produksi botol air Jerman dengan menunjukkan nilai penipisan sumber daya abiotik yang relatif rendah sekitar 3,5 kali 10 pangkat 6 kg SBEQ. Kemudian pada case study 2 ini memiliki dampak tertinggi dengan nilai sekitar 2,4 kali 10 pangkat min 5 SKG SBEQ dengan menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan case 1 setara hampir 7 kali lipat lebih tinggi. Nah, pada case tadi ini mewakili produksi di Cina atau Turki dengan transportasi menggunakan kereta api. Selanjutnya ada case studi 3. Ini menunjukkan dampak yang lebih rendah dibandingkan case 2 dengan nilai sekitar 2,8 kali 10 pangkat min 6. Meskipun lebih rendah dari case tadi 2, nilai ini masih sedikit lebih tinggi daripada case tadi 1. Nah, case tadi ini mewakili produksi di Cina atau Turki dengan transportasi menggunakan kapal laut. Kemudian, eh, hasil ini menunjukkan bahwa lokasi produksi dan metode transportasi memiliki pengaruh besar terhadap penipisan sumber daya abiotik dalam siklus hidup botol air. Produksi lokal pada Q1 merupakan opsi paling ramah lingkungan dari kategori ini, namun jika produksi harus dilakukan di luar negeri, pemilihan metode transportasi yang efisien seperti penggunaan kapal laut pada case 3 dapat secara signifikan mengurangi dampak lingkungan dibandingkan dengan transportasi darat jarak jauh yang dilakukan oleh case 2 seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke abiotic depletion. Nah, pada abiotic depletion ini, eh, pengertiannya yaitu depresi abiotik atau dari bahan bakar fosil merupakan sumber daya terbatas dan tidak dapat diperbaharui yang penurunan sumber daya alam khususnya pada bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam yang diakibatkan oleh ekstraksi dan penggunaannya oleh manusia. Kemudian, gambar perbandingan abiotic depletion fosil plus pada ketiga case tadi tersebut dapat dilihat pada gambar, yaitu yang pertama ini adalah yang case pertama, water bottle production case 1, kemudian yang kedua ini water bottle production case 2, dan yang ketiga itu adalah water bottle production case 3. Nah, pada case 1 ini menunjukkan nilai sekitar 1950 mJ yang mewakili produksi botol air di Jerman. Kemudian, case 2 memiliki nilai tertinggi sekitar 2100 mJ, peningkatan sekitar 7-8% dari kasus yang pertama ini, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti jarak transportasi yang lebih jauh dan penggunaan bahan baku yang memerlukan lebih banyak energi. Kemudian, pada case 3 ini menunjukkan penurunan dengan nilai sekitar 1100 atau hampir setengah dari dua kasus lainnya. Case tadi mengindikasi efisiensi energi yang jauh lebih tinggi yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti penggunaan teknologi produksi yang lebih maju, optimalisasi rantai pasokan, atau penggunaan sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Nah, pada case study 2 ini memiliki dampak tertinggi dalam hal penipisan abiotik bahan bakar fosil yang disebabkan oleh penggunaan transportasi darat jarak jauh yaitu kereta api yang lebih intensif dalam penggunaan sumber daya dibandingkan transportasi laut pada case study 3. Nah, pada produksi
Case study 3 merupakan opsi paling ramah lingkungan dari kategori ini. Transportasi jarak jauh membutuhkan lebih banyak bahan bakar fosil sehingga diperlukan pertimbangan dalam beberapa faktor. Selanjutnya masuk ke acidification. Nah, acidification ini merupakan pengasaman yang dialami oleh lingkungan. Pengasaman diukur dalam satuan kilogram ekuivalen sulfur dioksida, yaitu kilogram SO2 EQ, yang menggambarkan emisi zat-zat yang berkontribusi terhadap pengasaman lingkungan, seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Nah, gambar acidification ini dapat dilihat pada case masing-masing case study, yaitu case study 1, case study 2, dan case study 3. Nah, pada case study 1 ini menghasilkan dampak pengasaman sekitar 0,5 kg SO2 EQ yang menunjukkan bahwa produksi lokal memiliki kontribusi sedang terhadap pengasaman lingkungan. Kemudian, case study 2 ini menunjukkan dampak yang jauh lebih besar dengan angka mendekati 1,3 kg SO2 EQ. Case study 2 adalah dampak tertinggi di antara ketiga kasus. Hal ini dapat dijelaskan oleh jarak transportasi yang panjang, terutama pengangkutan antara negara yang menggunakan berbagai moda transportasi yang menghasilkan emisi lebih tinggi, serta proses produksi yang mungkin kurang efisien secara lingkungan di lokasi tersebut. Kemudian pada case study 3, itu menunjukkan dampak pengasaman yang lebih rendah dibandingkan kasus 2, sekitar 0,7 kg SO2 EQ. Case study 2 ini, case study 2 eh, sekitar 0,7 kg SO2 EQ menunjukkan bahwa penggunaan kapal sebagai moda transportasi utama memiliki dampak pengasaman yang lebih rendah dibandingkan kereta api, meskipun masih lebih tinggi daripada produksi lokal di Jerman pada case study 1. Kemudian penggunaan kapal meskipun lebih lambat biasanya menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan mode transportasi darat dalam skala besar. Grafik ini mengilustrasikan bahwa produk lokal di Jerman case study 1 memberikan dampak lingkungan yang lebih rendah dalam kategori pengasaman dibandingkan dengan case study yang melibatkan transportasi jarak jauh. Kasus 2 dan kasus 3. Jarak dan metode transportasi memainkan peran besar dalam menentukan tingkat emisi yang berkontribusi terhadap pengasaman. Selanjutnya masuk ke eutrophication. Eutrofikasi atau eutrofication adalah proses peningkatan jumlah nutrisi, terutama nitrogen dan fosfor, di ekosistem perairan. Eutrofikasi diukur dalam kilogram ekuivalen fosfat, kilogram PO4 - 3 EQ, yang menggambarkan potensi polusi nutrien seperti fosfor dan nitrogen yang dapat menyebabkan pertumbuhan berlebih alga di perairan dan menurunkan kualitas air. Nah, berikut adalah gambar perbandingan eutrophication pada ketiga case study dapat dilihat, yaitu pada case study 1, case study 2, dan case study 3. Pada case study 1 ini menghasilkan dampak eutrofikasi yang lebih rendah sekitar 0,03 kg PO4 3 EQ yang menunjukkan bahwa produksi lokal di Jerman memberikan dampak minimal terhadap eutrofikasi. Kemudian pada case study 2 water bottle production case 2, ini menunjukkan dampak eutrofikasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kasus lainnya, yaitu sekitar 0,21 kg PO4 3 EQ. Case study 2 adalah dampak tertinggi di antara ketiga case study, yaitu peningkatannya berdampak eutrofikasi dalam case study ini disebabkan oleh emisi dan limbah yang terkait dengan proses produksi di Cina dan Turki, serta kontribusi signifikan dari transportasi antar negara yang meningkatkan polusi. Kemudian, adapun pada case study 3 itu menunjukkan dampak yang lebih rendah dibandingkan kasus 2 dengan sekitar 0,05 kg PO4 3 EQ. Meski lebih tinggi dibandingkan kasus 1, penggunaan kapal sebagai mode transportasi utama tampaknya mengurangi dampak eutrofifikasi dibandingkan transportasi dengan kereta api, karena kapal memiliki emisi yang lebih rendah dalam hal eutrofifikasi dibandingkan mode transportasi darat. Nah, dari grafik tersebut dapat menunjukkan bahwa produksi lokal di Jerman kelas 1 memiliki dampak paling kecil terhadap eutrofikasi, sementara produksi dan distribusi internasional kasus 2 memiliki dampak yang jauh lebih besar. Transportasi jarak jauh dan proses produksi di luar Jerman tampaknya menjadi faktor kunci yang meningkatkan proses
potensi eutrofikasi. Nah, maka diharapkan untuk memprioritaskan produksi lokal atau menggunakan metode transportasi yang lebih ramah lingkungan, seperti kapal dalam kasus 3 dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian, lanjut ke freshwater aquatic ecotox. Nah, fresh aquatic ecotoxicity atau ekotoksitas perairan tawar adalah ukuran dampak negatif terhadap organisme yang hidup di ekosistem air tawar seperti ikan, amfibi, plankton, dan tanaman air yang disebabkan oleh paparan bahan kimia beracun. Nah, bahan-bahan ini dapat termasuk logam berat, pestisida, dan senyawa organik yang dilepaskan ke lingkungan selama berbagai tahap proses produksi, distribusi, atau pembuangan suatu produk. Gambar perbandingan freshwater aquatic ecotoxicity pada ketiga case tadi itu dapat dilihat pada diagram berikut. Yang ini adalah case 1, yang ini adalah case 2, dan yang ini adalah case 3. Kemudian, pada case 1 itu menunjukkan nilai ekotoksitas terendah sekitar 0,08 kg, 1,4 dBEQ, yang mencerminkan proses produksi yang lebih efisien atau penggunaan bahan yang lebih ramah lingkungan. Kemudian pada case study 2 ini menunjukkan dampak tertinggi sekitar 0,19 kg, 1,4 dBEQ. Peningkatan signifikan ini dapat dikaitkan dengan faktor-faktor seperti penggunaan energi yang lebih tinggi atau transportasi jarak jauh. Jarak pengangkutan yang lebih jauh ke Jerman berkontribusi pada peningkatan dampak ekologi, terutama dalam transportasi dan penggunaan bahan bakar. Kemudian pada case study 3, produksi botol pada kasus ini menunjukkan dampak yang lebih rendah dibandingkan kasus 2 tetapi lebih tinggi daripada kasus 1 yaitu sekitar 0,13 kg 1,4 dBEQ. Hal ini menggambarkan produksi di wilayah dengan efisiensi menengah atau jarak pengangkutan yang lebih pendek dibandingkan kasus 2, tetapi masih tidak seefisien kasus 1. Nah, pada grafik ini menggambarkan proses produksi dan logistik dapat mempengaruhi dampak ekologi, khususnya pada ekosistem perairan tawar. Pengangkutan jarak jauh dan penggunaan energi yang kurang efisien berpotensi menyebabkan peningkatan polusi dan kerusakan lingkungan. Sebagaimana ditunjukkan dalam kasus 2, yaitu solusi yang dapat diusulkan adalah pengurangan emisi selama transportasi dan peningkatan daur ulang untuk menurunkan dampak ekologi secara keseluruhan. Selanjutnya, masuk ke global warming GWP 100A. Global warming potensial atau GWP 100A atau potensi pemanasan global selama 100 tahun adalah ukuran dampak relatif suatu gas rumah kaca terhadap pemanasan global dibandingkan dengan karbon dioksida selama periode 100 tahun. GWP digunakan untuk membandingkan kemampuan berbagai gas rumah kaca seperti metana atau N2O dalam panas di atmosfer. Gambar perbandingan global warming potensial atau GWP 100A dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu ini adalah case 1, yang ini adalah case 2, dan yang ini adalah case 3. Nah, pada grafik tersebut menampilkan dampak pemanasan global yang diukur dalam kilogram CO2 ekuivalen karbon dioksida dari produksi botol air PET dalam 3 kasus berbeda. Nah, pada kasus pertama ini menghasilkan emisi sekitar 120 kg CO2 EQ yang merupakan nilai terendah kedua dalam grafik. Faktor utama yang berkontribusi pada rendahnya emisi adalah efisiensi proses produksi dan jarak distribusi yang lebih pendek, sehingga mengurangi konsumsi bahwa bahan bakar fosil yang berkontribusi terhadap gas rumah kaca. Kemudian pada case study 2 ini menunjukkan emisi tertinggi sekitar 210 kg CO2 EQ. Case study 2 menunjukkan bahwa botol air PET dalam kasus ini memiliki dampak lingkungan yang lebih besar dalam kategori pemanasan global. Nah, jarak transportasi yang jauh serta proses produksi di negara-negara tersebut cenderung menghasilkan lebih banyak emisi, terutama karena penggunaan bahan bakar dalam pengiriman antar negara dan kemungkinan ketidakefisienan energi di pabrik produksi. Selanjutnya,
Case tadi 3 menghasilkan emisi sekitar 100 kg CO2 EQ yang merupakan nilai terendah di antara ketiga kasus meskipun lebih rendah dari kasus satu. Hal ini diakibatkan oleh variasi dalam metode produksi atau pengolahan limbah yang lebih efisien atau karena penggunaan energi yang lebih terbarukan di lokasi tersebut. Nah, selanjutnya, grafik ini menggambarkan bahwa dampak terbesar terhadap pemanasan global disebabkan oleh produksi dan distribusi dalam kasus 2, yang kemungkinan besar terkait dengan proses transportasi jarak jauh dan konsumsi energi yang lebih tinggi. Hal ini konsisten dengan temuan dalam studi kasus bahwa botol yang diproduksi secara lokal di Jerman memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah, terutama dalam hal emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, masuk ke human toxicity. Human toxicity adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan potensi suatu bahan produk, suatu bahan, produk, atau proses untuk membahayakan kesehatan manusia yang mengukur dampak dari emisi bahan kimia beracun ke lingkungan yang kemudian dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Dapat dilihat bahwa perbandingan pada human toxicity pada ketiga kasus tersebut adalah yang pertama ini kasus pertama, yang ini kasus kedua, dan yang ini kasus ketiga. Nah, pada kasus pertama ini, memiliki dampak human toxicity terendah sekitar 3 kg 1,4 dBEQ. Ini menunjukkan bahwa produksi botol air di Jerman tidak memerlukan transportasi bahan baku dari negara lain yang memberikan dampak yang relatif rendah terhadap toksisitas manusia. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap proses manufaktur yang lebih dekat ke pasar konsumen dan penggunaan energi yang lebih efisien sehingga mengurangi emisi bahan beracun yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Selanjutnya, pada case study 2, itu menunjukkan bahwa toksisitas yang paling tinggi yaitu lebih dari 10 kg 1,4 dBEQ. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu bahan baku yang diimpor dari Cina, yang melibatkan jarak transportasi yang jauh, dan yang kedua itu ada melalui proses produksi di Turki, yang mungkin menggunakan proses manufaktur dengan emisi bahan kimia yang lebih besar dibandingkan dengan Jerman. Selain itu, transportasi dengan kereta dari Turki ke Jerman juga berkontribusi besar pada dampak toksisitas, karena kereta menghasilkan lebih banyak emisi dibandingkan moda transportasi lainnya, khususnya bila kereta bertenaga bahan bakar fosil. Kemudian, pada studi 3 ini menunjukkan hasil yang lebih baik daripada kasus 2, namun lebih tinggi daripada kasus 1, dengan sekitar 6 kg 1,4 dBEQ. Dalam case tadi ini, penggunaan kapal laut sebagai moda transportasi utama, dampaknya memberikan kontribusi yang lebih rendah terhadap dampak toksisitas manusia dibandingkan dengan kereta. Transportasi laut secara umum dianggap lebih efisien dalam hal konsumsi energi dan emisi per kilometer dibandingkan transportasi darat. Meskipun demikian, karena rantai pasokan masih mencakup impor bahan baku dari Cina dan produksi di Turki, dampaknya tetap lebih tinggi dibandingkan produksi lokal di Jerman. Nah, pada grafik ini menunjukkan perbandingan tingkat human toxicity atau toksisitas terhadap manusia dalam 3 case study, yaitu produksi botol air berbahan PET yang diukur dalam kilogram 1,4 dB yang melibatkan rantai pasokan global, lokasi produksi, dan mode transportasi merupakan faktor utama yang mempengaruhi dampak lingkungan termasuk toksisitas terhadap manusia. Selanjutnya, ada marine aquatic ecotoxicity. Jadi, marine aquatic ecotoxicity ini atau ekotoksitas perairan laut adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan potensi zat-zat berbahaya atau polutan untuk mencemari lingkungan perairan laut yang memberikan dampak negatif terhadap ekosistem akuatik. Nah, ekotoksitas ini mengukur sejauh mana zat-zat kimia dilepas ke dalam air, misalnya limbah industri, polutan organik, atau logam berat dapat mempengaruhi kehidupan organisme laut seperti plankton dan biota laut lainnya. Dapat dilihat bahwa perbandingan dari marine aquatic ecotoxicity pada ketiga case tersebut, yang pertama itu ada case pertama, case kedua, dan yang terakhir adalah case ketiga. Nah, pada case satu ini menunjukkan tingkat marine aquatic ecotoxicity yang relatif rendah, sekitar 6.000,
500 kilogram 1,4 dBEQ. Ini menunjukkan bahwa produksi lokal di Jerman memiliki dampak yang lebih kecil terhadap ekosistem laut dibandingkan dengan case study lainnya. Produksi di Jerman mungkin menghasilkan lebih sedikit polusi air karena proses manufaktur lebih terkendali atau emisi limbah lebih sedikit dibandingkan dengan negara lain. Selain itu, jarak transportasi yang lebih pendek juga mengurangi risiko emisi terkait transportasi yang dapat mencemari perairan laut. Selanjutnya, ada case study yang kedua itu menunjukkan tingkat marine aquatic ecotoxicity yang paling tinggi dengan nilai lebih dari 10.000 kg 1,4 dB. Tingginya dampak pada kasus ini mungkin disebabkan oleh transportasi yang panjang dari Cina ke Turki untuk produksi, kemudian ke Jerman melalui kereta. Emisi dari transportasi termasuk pembuangan limbah atau potensi kebocoran bahan kimia selama pengangkutan bisa berkontribusi pada peningkatan dampak terhadap ekosistem laut. Selain itu, proses produksi di Turki juga memiliki kontrol lingkungan yang kurang ketat sehingga meningkatkan risiko pelepasan bahan kimia berbahaya ke lingkungan terhadap ke perairan. Selanjutnya ada case study 3, itu menunjukkan tingkat marine aquatic ecotoxicity yang lebih rendah dibandingkan kasus 2, tetapi tetap lebih tinggi daripada kasus 1, dengan nilai sekitar 8.000 kg 1,4 dBEQ. Transportasi menggunakan kapal laut cenderung lebih efisien dalam hal konsumsi energi, tetapi juga menimbulkan potensi risiko bagi ekosistem laut, misalnya melalui tumpahan minyak, pembuangan limbah kapal, atau emisi bahan kimia ke laut. Meski demikian, penggunaan transportasi laut tampaknya menghasilkan dampak yang lebih kecil pada ekosistem laut dibandingkan transportasi darat seperti kereta di kasus 2. Nah, pada the grafik ini menunjukkan bahwa mode transportasi dan lokasi produksi sangat mempengaruhi tingkat pencemaran laut. Transportasi jarak jauh dengan kereta memberikan kontribusi dampak terbesar pada ekosistem laut. Sementara produksi lokal di Jerman memiliki dampak paling kecil. Pemilihan mode transportasi yang lebih ramah lingkungan seperti kapal laut dan membantu mengurangi risiko terhadap ekosistem laut, namun dampak terhadap lingkungan tetap signifikan jika dibandingkan dengan produksi lokal. Selanjutnya, ada ozone layer depletion atau ODP. Ozone layer depletion atau penipisan lapisan ozon adalah proses pengurangan konsentrasi ozon di stratosfer bumi yang merupakan lapisan atmosfer yang melindungi makhluk hidup di permukaan bumi dari radiasi ultraviolet UV berbahaya yang dipancarkan oleh matahari. Nah, di sini ada gambar perbandingan pada ketiga kasus tersebut dari ozone layer yang pertama, dan kasus kedua, dan yang terakhir adalah kasus ketiga. Nah, pada kasus pertama ini, produksi botol air PET menunjukkan dampak ODP yang paling rendah, case 1 yang kurang dari 2 juta E, pangkat E-7 kilogram. Hal ini mungkin disebabkan oleh produksi dan distribusi yang dilakukan secara lokal di Jerman. Produksi lokal meminimalkan jarak transportasi sehingga mengurangi emisi bahan kimia berbahaya yang berkontribusi pada penipisan lapisan ozon. Dalam konteks ini, penggunaan teknologi dan proses produksi yang lebih efisien serta kontrol yang ketat terhadap emisi juga dapat berperan penting dalam menjaga dampak ODP tetap rendah. Kemudian, case study 2 menunjukkan dampak ODP yang paling tinggi dibandingkan dengan kasus lainnya. Case 2 menunjukkan kontribusi penipisan ozon 1,2 juta dikurang 6. Ini kemungkinan besar disebabkan oleh produksi botol air PET di Cina atau Turki yang kemudian diangkut ke Jerman untuk dikonsumsi. Jarak transportasi yang panjang dari negara asal ke negara tujuan meningkatkan penggunaan bahan bakar fosil dan emisi bahan kimia berbahaya, termasuk CFC dan senyawa lainnya, yang berkontribusi pada penipisan lapisan ozon. Transportasi internasional, terutama melalui jalur udara atau laut, memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, termasuk peningkatan ODP. Kemudian, case tadi 3 itu menunjukkan dampak ODP yang lebih sedikit daripada case 1, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan case 2 dan dibandingkan case 2. Case 3 yang sedikit di atas 2 juta E7 ini
melibatkan produksi botol air PET di negara yang lebih dekat dengan Jerman atau menggunakan metode transportasi yang lebih efisien. Meskipun terdapat transportasi jarak jauh, dampaknya tidak seburuk case 2. Ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti efisiensi transportasi dan penggunaan teknologi rendah emisi dapat membantu mengurangi dampak penipisan ozon meskipun dampak transportasi masih signifikan. Selanjutnya kita melakukan analisis pada photochemical oxidation. Nah, oksidasi fotokimia atau photochemical oxidation adalah proses kimia di atmosfer yang terjadi ketika senyawa organik volatil dan nitrogen oksida bereaksi dengan sinar matahari. Nah, reaksi ini menghasilkan ozon troposferik dan berbagai polutan sekunder lainnya yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Eh, Untuk perbandingan photochemical oxidation pada ketiga kasus ini, yaitu dapat dilihat pada kasus pertama, kasus kedua, dan kasus ketiga. Nah, pada kasus pertama ini, dampak oksidasi fotokimia mencapai 0,045 per C2H4 EQ. Produksi botol air PET dalam kasus ini dilakukan secara lokal di Jerman, menunjukkan bahwa meskipun ada dampak lingkungan, tingkatnya masih lebih rendah dibandingkan kasus lainnya. Faktor-faktor seperti penggunaan teknologi produksi yang lebih bersih dan jarak transportasi yang lebih pendek berkontribusi pada rendahnya emisi VOC dan NOx. Kemudian, case study 2 memiliki dampak oksidasi fotokimia tertinggi mencapai sekitar 0,075 kg C2H4. Hal ini memungkinkan bahwa disebabkan oleh produksi botol air PET di Cina atau Turki dan pengangkutannya ke Jerman. Jarak transportasi yang panjang, terutama jika menggunakan transportasi laut atau udara yang lebih tinggi. Selanjutnya, terdapat case tadi 3 ini menunjukkan dampak oksidasi fotokimia sekitar 0,035 kg C2H4 EQ yang lebih rendah dari case 2, tetapi sedikit lebih tinggi daripada case 1. Produksi dalam kasus ini mungkin melibatkan negara yang lebih dekat dengan Jerman atau menggunakan metode transportasi yang lebih efisien. Selanjutnya, eh, pada perbandingan ini menunjukkan bahwa mengurangi dampak oksidasi fotokimia dari produksi botol air PET diperlukan upaya untuk mengurangi jarak transportasi dan meningkatkan efisiensi proses produksi serta penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan, transportasi lokal dan atau regional yang lebih efisien serta pengurangan emisi VOC dan EOX dari proses produksi dan transportasi dapat membantu menurunkan dampak lingkungan. Selanjutnya ada yang terakhir, yaitu ada terrestrial ecotoxicity. Terrestrial ecotoxicity adalah ekotoksitas terestrial mengacu pada potensi dampak berbahaya bahan kimia atau polutan terhadap organisme yang hidup di lingkungan darat seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Nah, terdapat perbandingan terrestrial ecotoxicity pada ketiga case tersebut adalah dapat dilihat sebagai berikut. Grafik di atas menggambarkan dampak ekotoksitas perairan untuk 3 kasus, yaitu diukur dengan satuan kilogram 1,4 dBEQ. Nah, pada case 1 ini, nilai ekotoksitas yang rendah menunjukkan bahwa proses produksi dalam kasus ini lebih ramah terhadap lingkungan perairan dibandingkan dengan case 2 dan case 3. Hal ini bisa disebabkan oleh penggunaan bahan kimia yang lebih sedikit atau proses produksi yang efisien dari segi manajemen limbah. Kemudian case 2 ini memiliki dampak ekotoksitas perairan tertinggi dibandingkan dengan 2 kasus lainnya. Angka yang lebih tinggi menunjukkan bahwa produksi botol dalam kasus ini melepaskan lebih banyak polutan yang beracun bagi ekosistem perairan. Nah, dampak besar ini mungkin disebabkan oleh penggunaan bahan kimia beracun selama proses produksi, manajemen limbah yang kurang baik, atau pencemaran yang terjadi akibat emisi dalam rantai pasok yang tidak dikelola dengan efisien. Kemudian ada pun case tadi 3 yaitu dampak ekotoksitas perairan di case 3 lebih rendah daripada case 2 tetapi masih lebih tinggi daripada case 1. Nilai ekotoksitas ini menunjukkan bahwa meskipun proses produksi pada case 3 lebih baik daripada case 2, dalam hal ini masih ada dampak signifikan yang ditimbulkan pada ekosistem perairan. Nah, dapat disimpulkan bahwa jika tujuan utamanya adalah meminimalkan dampak terhadap ekosistem perairan, maka case 1 adalah pilihan terbaik
yaitu menunjukkan performa terbaik dalam hal mengurangi dampak ekotoksitas perairan sehingga lebih ramah terhadap ekosistem air, namun K1 memiliki kelemahan lain seperti penggunaan energi yang terlalu besar. Selanjutnya adapun relative result. Ini merupakan perbandingan case study, jadi grafik ini menunjukkan perbandingan hasil indikator relatif dari 3 varian produksi botol air PET dengan hasil maksimum dengan indikator ditetapkan pada 100%. Sementara varian lainnya ditampilkan dengan persentase dari hasil tersebut. Grafik ini mencakup berbagai kategori dampak lingkungan seperti penipisan sumber daya abiotik, bahan bakar fosil, pengasaman, eutrofikasi, toksisitas manusia, dan yang lainnya yang sudah dibahas sebelumnya. Grafik perbandingan case tadi dapat dilihat sebagai berikut. Nah, adapun yang warna merah itu adalah water bottle production case 1. Jadi yang warna merah ini case 1, yang warna biru adalah water bottle production case 2, kemudian yang warna biru, yang warna kuning adalah case 3. Nah, pada case 1 ini menunjukkan angka yang sangat rendah. Ini pada abiotic depletion ini, K1 menunjukkan angka yang sangat rendah yang mengindikasikan bahwa dalam proses produksi botol air pada kasus ini, konsumsi material abiotik seperti logam atau bahan mineral lainnya lebih sedikit. Kemudian, pada abiotic depletion pada fossil fuels, meskipun penggunaannya material abiotik lebih sedikit, konsumsi energi berbahan bakar fosil ini K1 lebih tinggi daripada kasus lain. Hal ini mungkin terkait dengan metode produksi yang lebih intensif energi atau jarak transportasi yang lebih jauh yang menyebabkan emisi gas rumah kaca yang lebih besar. Selanjutnya, pada case 1 ini juga terdapat acidification, yaitu case 1 juga menunjukkan kontribusi tinggi terhadap pengasaman lingkungan. Ini bisa diakibatkan oleh emisi polutan udara seperti sulfur dioksida yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil selama produksi dan transportasi. Kemudian, adapun pada case 1 ini juga ada eutrophication, angka untuk eutrofikasi juga tinggi pada case 1 ini, yang berarti proses ini menyebabkan aliran nutrien berlebih ke badan air, sehingga meningkatkan risiko terjadi ledakan alga dan kerusakan ekosistem perairan. Kemudian global warming, dampak dari pemanasan global pada case 1 cukup signifikan yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca yang terkait dengan penggunaan energi berbasis bahan bakar fosil selama proses produksi dan transportasi. Kemudian ada human toxicity. K1 menimbulkan risiko yang lebih tinggi terhadap kesehatan manusia karena tingginya angka toksisitas manusia. Hal ini menunjukkan bahwa bahan kimia atau emisi berbahaya yang dihasilkan dalam proses produksi memiliki dampak buruk pada kesehatan manusia seperti risiko kanker atau penyakit pernapasan. Kemudian ada ozone layer depletion atau ODP, dampak pada penipisan lapisan ozon juga signifikan yang mungkin diakibatkan oleh pelepasan senyawa berbahaya seperti halokarbon yang dihasilkan dalam rantai pasok produksi ini. Nah, selanjutnya ada water bottle production case 2 yang warna merah ini, yang warna biru. Nah, yang warna biru ini terdapat abiotic depletion, kemudian eutrophication, dan semuanya juga berkaitan. Jadi, di case 2 ini, di human toxicity-nya, case 2 menimbulkan bahaya tertinggi bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Toksisitas manusia mencerminkan dampak negatif pada kesehatan manusia akibat paparan bahan kimia berbahaya dan toksisitas ekosistem perairan menunjukkan bahwa proses produksi ini sangat merusak bagi lingkungan perairan dan populasi manusia di sekitarnya. Dapat dilihat bahwa di case 2 ini semuanya adalah yang tertinggi, jadi dapat dianalisis lebih lanjut. Kemudian pada global warmingnya, case 2 juga memiliki dampak terbesar pada pemanasan global, mengindikasikan emisi gas rumah kaca yang paling tinggi di antara ketiga kasus. Faktor yang mungkin berkontribusi adalah penggunaan bahan baku energi dan transportasi yang lebih intensif sesuai dengan penjelasan studi kasus yang menyebabkan produksi dan transportasi di luar negeri. Kemudian dilanjutkan pada analisis water bottle production case 3 yang warna kuning. Ini dapat diidentifikasi pada marine aquatic ecotoxicity meskipun memiliki beberapa keuntungan lingkungan. Case 3
masih menunjukkan hasil yang cukup tinggi dan toksisitas manusia dan ekotoksitas perairan. Ini mengindikasikan bahwa proses ini melibatkan penggunaan bahan atau emisi yang berbahaya bagi manusia dan ekosistem perairan. Kemudian, ozon layer dampak terhadap penipisan lapisan ozon dalam case 3 ini relatif tinggi dibandingkan dengan case 2, tapi masih cukup signifikan. Ini mengisyaratkan bahwa perlu ada pengelolaan lebih baik terkait senyawa yang merusak ozon dalam rantai pasok produksi ini. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa pada case yang paling terbaik itu adalah case 1 dan case 3. Nah, case 3 juga merupakan yang terbaik untuk lingkungan secara keseluruhan karena menunjukkan dampak yang lebih rendah pada beberapa kategori penting seperti pemanasan global, penipisan bahan bakar fosil, dan pengasaman. Namun, kasus ini masih memiliki tantangan dalam mengurangi toksisitas manusia dan ekotoksitas perairan yang berarti masih ada ruang untuk perbaikan. Untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan dalam produksi botol PET, perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut pada sistem produksi, khususnya terkait pengurangan bahan kimia berbahaya dan peningkatan efisiensi dalam daur ulang dan transportasi. Nah, sekian penjelasan dari analisis dari saya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.